kita akan mengikuti narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Yonatan Purnomo, SHMPH. Nah, beliau adalah seorang penerjemah Alkitab Kanon Biblikos Yunani Indonesia, peneliti Alkitab, penulis buku, dosen bahasa Ibrani Yunani Mandarin, dan beliau juga mengajar tentang teologi biblika, hermeneutika, kritik tekstual, dan ilmu eksegesis. Dan pendidikan teologi beliau adalah yang pertama, beliau lulusan Magister Teologi STTII Surabaya dengan predikat lulusan terbaik STTII Surabaya 2021. Nah, ini saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah piagam penghargaan yang pernah diberikan oleh STTII Surabaya kepada Dr. Yonatan Purnomo, yaitu sebagai wisudawan dengan nilai tertinggi program studi Magister Teologi tahun 2021. Kemudian yang kedua, beliau juga adalah lulusan Doktor Teologi STTK Desi Yogyakarta dengan predikat lulusan terbaik STTK Desi Yogyakarta tahun 2023. Ini adalah piagam penghargaan yang diberikan oleh STTK Desi Yogyakarta sebagai lulusan terbaik akademik program doktor kepada Dr. Yonatan Purnomo SHMTH tahun 2023. Nah, berikutnya adalah pelayanan dan karir beliau. Pertama adalah pendiri dan ketua Biblikos Biblical Center Internasional. Yang kedua, beliau juga sebagai pendiri dan ketua Lembaga Biblikos Indonesia. Yang ketiga, beliau sebagai pendiri dan ketua STT Biblikos Internasional. Maaf, Stak Biblikos Internasional ini. Kemudian yang keempat, beliau sebagai ketua Biblical Research STT KDSI Yogyakarta. Yang kelima, beliau sebagai dosen STT KDSI Yogyakarta, STT Excelsius Surabaya, dan beberapa STT yang lain. Kemudian beliau juga sebagai dosen AKOM, yaitu Asian College of Ministry. Demikian profil Dr. Yonatan Purnomo, SHMTH. Nah, berikutnya saya minta Bapak Ibu dengan pemikiran terbuka secara akademik seperti yang disampaikan oleh Dr. Munir Daliman, kita percaya bahwa kita belajar dengan pikiran terbuka supaya firman atau pengertian tentang hal-hal yang perlu kita pelajari itu menjadi terang. Ya, supaya kita boleh mengerti kebenaran itu dan kita boleh mewartakan kepada banyak orang bahwa Tuhan menyertai pelayanan setiap hamba-hambanya yang dipercayakan. Mari kita sambut Dr. Yonatan Purnomo SHMTH. Saya persilakan. Shalom. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Nanti minta maaf karena saya punya tenggorokan agak sakit, mungkin agak kurang bagus suaranya, Bapak sekalian. Tapi saya senang kalau hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama, kiranya Roh Tuhan memimpin kita untuk mengerti firman-Nya dengan benar. Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan saya sudah menikah, usia saya tahun ini 60 tahun, anak saya 4. Saya tinggal di Surabaya. Bapak Ibu kalau ke Surabaya jangan sungkan kontak kami supaya kita tuh bisa menjalin hubungan dengan baik di dalam Tuhan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memulainya begini Bapak Ibu sekalian. Di sepanjang sejarah itu bidat-bidat itu ada. Nah, kalau bilang bidat itu tergantung siapa yang mau bicara Bapak Ibu sekalian. Zaman Tuhan Yesus itu dianggap penyesat, dianggap bidat oleh orang-orang Yahudi. Betul nggak? Tetapi hari ini, kalau menurut anggapan orang Yahudi, Yesus adalah bidat, kita ini sekarang adalah pengikut Yesus yang adalah sang bidat menurut orang Yahudi. Betul nggak? Yang kedua,
Pada tahun 1545 itu Martin Luther mengirim surat kepada uskup di Konstantinopel. Betul ya. Nah, kemudian suratnya itu datang 2 tahun kemudian. Jadi kalau dikirim tahun 1545, dikirim, jatuhnya itu sampai ke sana 1547. Nah, di tengah-tengah tahun 1546, Martin Luther meninggal. Jadi Martin Luthernya sudah meninggal, suratnya baru nyampe. Anda jangan bayangkan sekarang ya. Kalau sekarang ini Anda pakai WA itu di seluruh dunia sampai ke Mars itu langsung terima. Zaman itu nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Karena diblok oleh Katolik, mereka mau lewat saja sudah susah. Nah, di dalam surat Martin Luther, dia mengatakan begini. Saya punya dokumennya, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti di buku saya nanti saya cantumkan tuh dokumen-dokumen dan referensinya. Nah, Martin Luther mengatakan dalam suratnya kepada Konstantinopel, dia mengatakan, kami tidak mengajarkan ajaran yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melawan karena Katolik melakukan penyimpangan. Jadi 2 hal ini disampaikan. Terus nanti ada satu yang ketiga, Martin Luther minta pengakuan dari gereja mula-mula. Jadi Bapak Ibu harus tahu, dulu itu ada 5 yang namanya pentarki. Jadi gereja yang pertama dibangun oleh Petrus itu adalah di Antioquia tahun 37. Tahun 38 itu Andreas, itu adiknya Petrus, itu pergi ke daerah Bizantin, terus naik ke atas sampai ke Yunani, terus naik terus ke Belarusia, sampai ke Ceko, kemudian ke daerah Rusia dan sekitarnya semua. Jadi kalau Anda lihat orang Kristen di sana, itu buah-buah pekerjaan daripada Andreas. Nah, saya ini salah satu orang yang belajar dari garis keturunan Andreas, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Roma, itu nanti tahun 42. Jadi 5 tahun setelah Petrus itu di Antioquia, nanti tahun 42 dia pergi ke Roma, dan dia itu kemudian membangun jemaat Roma. Tahun 43, itu Markus pergi ke Alexandria. Dia mendirikan jemaat di Alexandria yang sekarang kita kenal dengan Ortodok Koptik. Nah, nanti yang terakhir tahun 49, itu Yakobus, bukan Yakobus saudara Yohanes yang mati dibunuh sama Agripa I, zamannya Claudius tahun 44, bukan itu. Tapi Yakobus saudara Yesus yang usianya itu kira-kira beda sekitar 30 tahun, Bapak Ibu sekalian. Bahkan lebih tua daripada Bunda Maria. Jadi bukan adiknya, itu kakak tiri, tapi jauh sekali umurnya, lebih tua dari mamahnya. Nanti di buku-buku saya nanti saya berikan itu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, 5 ini tadi di Antioquia, Bizantin, Roma, kemudian di Alexandria dan di Yerusalem itu dinamakan pentarki. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, ketika tahun 451 itu nanti terjadi skisma yang pertama, di mana Koptik yang di Alexandria itu memisahkan diri, dia tidak mau mengakui konsili yang keempat di Kalsedon. Kemudian nanti tahun 1054, ya, 500 tahun kemudian, itu Katolik Roma itu memisahkan diri lagi, itu yang dinamakan skisma besar. Jadi 5 tadi, satu sudah pisah di Alexandria, dia hanya mengakui 3 konsili, yang lain dia tidak mau ngakuin, tapi bersama dengan Katolik bisa bertahan sampai tahun 1054. Dan itu mereka itu sepakat untuk mengakui 7 konsili. Nah, ketika tahun 1054 Katolik itu memisahkan diri, berarti tinggal 3 kan. Tapi yang Yerusalem itu sudah hilang, Bapak Ibu sekalian. Karena pada tahun 70 diobrak-abrik mereka pergi. Kemudian nanti tahun 115 itu nanti ada pemberontakan kedua. Terus yang ketiga zamannya Bar Kokhba itu tahun 132. Mereka itu menang sebentar, kemudian dihancurkan itu sama Hadrian. Kemudian diusir semua orang Yahudi, nggak boleh ke sana. Sehingga jemaat Yerusalem tidak ada. Nah, yang paling bertahan itu yang di Bizantin. Kenapa? Sama yang di Suriah masih ada, tapi yang paling kuat itu adalah di daerah Bizantin. Nah, saya cerita ini kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya,
Katolik, ya, ketika dia sudah pisah, maka yang di Konstantinopel saya tadi bilang Martin Luther, ketika dia itu membuat 95 petisi di Wittenberg, nah dia itu kan lawannya adalah Katolik. Nah, karena dia itu lawannya Katolik, maka dia itu menulis surat kepada uskup di Konstantinopel, yang gereja timur, itu untuk mendapatkan pengakuan. Tapi sayangnya dia mati dulu, Bapak Ibu sekalian, sehingga akhirnya surat menyurat itu diteruskan oleh penerusnya. Mulai dari Melanchthon sampai nanti tahun 1578 sampai 81 kira-kira itu nanti terdapat konklusi. Konklusinya apa? Saya potong saja, nanti baca di buku saya Bapak Ibu sekalian ya. Konklusinya bilang begini. Waktu itu Uskup Yeremias II, dia menuliskan begini intinya. Dia tidak mau mengakui Protestan. Kenapa? Dia bilang, memang Katolik menyimpang, tetapi Protestan adalah sesat. Tapi kita sekarang ini kan Protestan, Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Jadi kita ini orang Kristen, Bapak Ibu sekalian. Bagi orang Yahudi itu kita ini pengikutnya penyesat. Karena Yesus itu dianggap penyesat. Sampai hari ini orang Yahudi tidak mau ikut kita. Nah, kalau berdasarkan sejarahnya, Martin Luther itu seorang bapak gereja atau seorang reformator di zaman itu pun tidak diakui, Bapak Ibu sekalian. Dan kita semua itu adalah bagian daripada reformasi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat, Melanchthon itu muridnya daripada Luther, itu dia punya ajaran juga berbeda, tapi tidak sampai pisah. Tetapi ketika Anda lihat John Calvin, dia punya murid dari mana itu ya? Cekoslovakia atau aduh lupa saya. Ya, mungkin Cekoslovakia atau Skotlandia, dari Skotlandia ya. Muridnya dari Skotlandia. Itu dia punya ajaran juga tidak sama antara Calvin dengan muridnya sendiri yang namanya John Knox. Nah, John Knox itu yang nanti akhirnya bikin Presbyterian. Saya tidak tahu apakah Presbyterian yang sekarang rame di Korea sana itu adalah bagian daripada ini atau sekedar nama saja ataukah itunya sama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mereka itu tidak sama di zaman tahun 1000 abad ke-16 itu kan Calvin mati tahun 1564. Nah, tahun 1560 lahir seorang yang namanya itu Jacobus Arminius. Nah, dia itu awalnya belajar ya, jadi pengikutnya Calvin. Nah, tapi nanti setelah dia dewasa menjadi seorang pendeta, dia justru lawan dengan orang-orang Calvin. Akhirnya tahun 1611 itu dia membuat yang namanya itu 5 remonstran, 5 pokok remonstran. Nah, nanti 8-9 tahun kemudian itu di Dordt ya di kota di Jerman di mana di Belanda sana itu golongan Calvin membuat yang namanya 5 pokok Calvinis. Anda masih ingat kan yang namanya tulip kan, total depravity, kemudian unconditional election, kemudian limited atonement, kemudian irresistible grace sama perseverance of the sin. Betul kan? Nah, mereka tuh ribut sampai bunuh-bunuhan. Nah, itu sampai di sini sekarang juga ada gerejanya Bapak sekalian. Di Indonesia tuh sebagian adalah Armenian yang percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang, sedangkan yang satu dari golongan Calvin keselamatan tidak bisa hilang. Lah ini kalau dibuat ribut Bapak Ibu sekalian, nggak ada selesainya, betul kan? Nah kita tuh harus melihat kerangka yang lebih besar ya. Ada doktrin-doktrin yang dibuat oleh manusia dan saya tidak mau bicara soal doktrin. Kenapa? Karena kalau bicara soal doktrin, sekarang ini menurut majalah Science Today tahun lalu saya baca. Tahun lalu itu menurut majalah Science Today itu kekristenan di dunia itu ada 60.000 golongan kira-kira. Hampir kira-kira 58.000, hampir 60.000. Mungkin sekarang sudah 60.000. Dan mereka itu mengklaim dirinya sendiri bahwa mereka itu adalah benar, Bapak Ibu sekalian. Semuanya bikin Alkitab sendiri-sendiri, kemudian bikin ajaran sendiri-sendiri, kemudian saling membedakan. Oleh sebab itu kekristenan itu tidak pernah bisa bersatu. Di Chinese, waktu saya sekolah di Chinese, ada kata-kata begini ya. Ike Zhongguoren setiao long, seke Zhongguoren setiao chong. Satu orang Chinese itu adalah naga. Tetapi 10 orang Chinese kumpul jadi satu, jadi cacing. Kenapa? Karena ribut sendiri-sendiri. Semuanya saling mau berkuasa, saling menjatuhkan. Nah, sepertinya orang Kristen sekarang itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau lihat perbedaan, kalau mau dicari-cari, pasti ada bedanya, Bapak Ibu sekalian. Betul nggak?
Saya dengan istri saya saja bisa berbeda konsep tentang. Saya punya dosen di STTI, suami istri ngajar. Istrinya bilang sama saya nggak cocok sama teologinya dia. Apakah begitu harus cerai? Itu kan pandangan-pandangan, Bapak sekalian. Nah, hari ini saya akan bicara dengan Bapak Ibu. Saya seorang biblika. Tuhan memberikan saya banyak karunia di dalam bidang bahasa. Saya sudah menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru kurang 20%. Saya juga membuat kamusnya. Saya membuat terjemahan gramatikanya supaya bisa membantu STT supaya tidak ribut, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari saya minta izin untuk share screen. Kita akan mulai acara kita pada sore hari ini. Baik, judul kita Seminar Kajian Biblika, Alkitab Kanon, dan Heresis. Saya tidak masuk ke heresisnya. Ini nanti biar dibicarakan oleh tadi sudah Pak Munir sudah membawakan, nanti ada Pak Haryanto, kemudian ada Pak Stefri. Saya akan bicara di sini saja. Nah, ini pun saya hanya pembukaan. Setelah hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan membuat kajian. Mungkin setiap minggu akan keluar. Semua teman-teman dari seluruh STT, saya minta terlibat. Kalau kami salah, boleh dikoreksi. Kalau kurang, tambahin. Kalau kelebihan, kurangin. Kita dengan semangat tidak usah membidat-bidatkan. Saya juga tidak pernah membidat-bidatkan. Makanya, kalau ada orang bertengkar, saya tidak mau ikut. Saya mau di tengah saja. Saya nggak mau ikut ini, nggak mau ikut itu. Saya sudah muak dengan orang-orang Kristen yang merasa dirinya benar, kemudian menyesat-nyesatkan orang. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya senang dengan kalau ada orang itu ikut Yesus, kemudian hatinya lembut, ya, hatinya baik, suka menolong. Kalau ada orang suka cari gara-gara, betul kan, jadi kompor, bakar sana, bakar sini. Menurut saya itu bukan orang Kristen, Bapak sekalian. Itu perusuh. Nah, kita sebagai orang Kristen yang sudah bertobat, sebaiknya kita tidak begitu, Bapak sekalian. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, tapi saya sungguh-sungguh saya sudah bertobat. Dulu hidup saya dulu rusak. Saya dulu seorang pendosa. Tahun 17 saya bertobat, semua saya tinggalkan. Dalam bahasa Mandarin ada kata-kata, Itau liang tuan. Sekali potong, bambu pecah jadi dua. Saya tidak mau berhubungan lagi. Tapi ada orang yang dulunya jahat, Kristen, kemudian masuk Kristen. Masuk Kristen yang dulu masih dibawa. Itu sama seperti satu peribahasa namanya O, tuan selien. Kalau Anda ambil buah O, buah teratai, itu kalau Anda potong jadi dua, Anda pisahkan, batangnya buahnya pisah, tapi masih ada serat-seratnya. Nah, banyak orang tuh sudah pindah ke Yesus, tapi masih ada hubungan dengan dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin membawakan ini, saya tidak membawakan berdasarkan doktrin. Tadi saya cerita hanya sejarah. Saya tidak menghakimi mana yang benar, mana yang salah, Bapak Ibu sekalian, ya. Semuanya adalah saudara saya. Anda mau dari Reform, mau dari Luther, mau dari Arminian, mau dari karismatik, dari mana, nggak peduli saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Yesus, percaya oleh Yesus, kiranya Yesus hidup dalam hidup kita. Jangan kita ribut. Kalau ada saudara yang salah, kita betulin dengan cara yang baik. Betul kan? Kemarin saya bicara dengan satu orang. Ini perlu saya tanamkan dulu, Bapak sekalian, ya. Kalau seseorang misalkan anaknya jatuh dalam dosa, misalnya menghamili orang, apakah sama dia akan dibuat seminar besar-besaran supaya semua orang tahu kejahatan anaknya? Saya rasa kok tidak. Kalau keluarganya sendiri akan ditutup supaya orang tidak tahu, diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi kalau musuh yang terjadi, itu sangat mungkin, Bapak sekalian. Dari sini orang tuh bisa tahu. Makanya ketika Tuhan bilang, ya, kamu bisa dilihat, pohon bisa dilihat dari buahnya. Ketika orang melakukan sesuatu yang besar untuk mempermalukan orang, itu sebetulnya tidak ada Tuhan, tidak ada kasih, Bapak sekalian. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang tersesat, saya tidak perlu membuat YouTube, tidak perlu menggalang orang, tidak perlu kasih tahu orang. Saya datangi dengan kasih, saya coba bersahabat dengan dia, saya coba betulkan, saya bawa kembali kepada Tuhan. Karena semakin saya serang, orang itu akan semakin jauh dan semakin dia tidak mau dengarkan saya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, melalui ini saya akan bicara tentang biblika saja. Kiranya Bapak Ibu bisa mengerti, kalau saya nanti ngomong, saya tidak sedang menyerang siapapun juga. Oke, saya tidak perlu panjangkan ini. Ini nanti di buku ini Bapak tunggu. Bapak Ibu sekalian, nanti yang saya seminarkan nanti ada di sini, tapi belum saya cetak. Buku yang ini sudah saya cetak. Ini jurnalnya Q1 di HTS. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca. Nah, saya perlu kasih satu peribahasa Mandarin karena nanti ada hubungannya. Fu ti chou xin. Apa artinya? Fu ti chou xin. Kalau ada satu panci di atas kompor, itu airnya mendidih, panas.
Cara menyelesaikannya paling mudah adalah matikan kompornya. Anda tidak perlu repot-repot. Itu namanya menyelesaikan masalah dari sumbernya. Betul kan? Nah, sekarang saya ingin bicara sumber apa itu yang membuat kekacauan di dalam bidat-bidat ini. Saya disclaimer dulu supaya Bapak Ibu tidak salah paham. Seminar ini bersifat murni akademik. Seminar ini tidak bertujuan untuk menyerang lembaga atau institusi tertentu. Dalam hal terdapat perbedaan pandangan atau koreksi, dimohon untuk menjadikan perbedaan atau koreksi tersebut sebagai bahan penelitian dengan tujuan untuk dipelajari atau dijadikan bahan penelitian lebih lanjut. Para peserta diperbolehkan untuk memberikan masukan atau koreksi secara ilmiah yang disertai dengan bukti-bukti, data, dan referensi ilmiah. Dalam hal terjadi perbedaan atau koreksi terhadap keyakinan atau doktrin gereja tertentu, harap dipahami bahwa seminar ini tidak ditujukan secara khusus untuk mengkoreksi doktrin dari gereja tertentu manapun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika nanti saya bicara ini, kalau ada Bapak Ibu yang merasa terserang, jujur saya tidak ada maksud ke situ ya, kebetulan saja. Anggap aja kalau Bapak Ibu khotbah di sebuah gereja, Bapak Ibu bilang, ya Bapak Ibu sekalian jangan berzina. Nah kalau kebetulan di situ ada yang berzina ya kena gitu aja Bapak Ibu sekalian ya. Tapi maafkan saya tidak bermaksud menyerang siapapun. Saya tidak mentarget siapapun juga dalam hal ini. Seminar ini juga tidak mengajarkan doktrin tertentu, tetapi murni akan membahas isu-isu tertentu yang berkembang di masyarakat secara biblika murni, bukan berdasarkan doktrin. Jadi Bapak Ibu saya yakinkan, saya akan menjawab tidak berdasarkan doktrin Ortodok. Saya juga tidak akan menggunakan doktrin Katolik atau Protestan. Protestan itu saya tidak akan pakai punyanya Luther untuk menyerang siapa, atau punyanya Calvin, atau pakai punyanya karismatik, atau punyanya Wesleyan. Saya nggak mau pakai itu. Saya murni tidak akan pakai doktrin. Oke? Beberapa kasus yang akan disinggung di dalam seminar ini antara lain tentang Alkitab kanon dan Alkitab tidak kanon, dan Alkitab yang dibuat oleh para bidat, dan hubungannya dengan ajaran sesat, dan akibatnya terhadap ajaran Kristologi. Jadi nanti bahasan kita kira-kira ini Bapak sekalian. Pertanyaan pertama dari saya, pernahkah kita berpikir bahwa kesesatan bisa terjadi berasal dari kitab yang kita pakai? Bapak Ibu sekalian, setiap orang Kristen ketika dia itu menjadi Kristen, dia itu membawa Alkitab. Betul kan? Nah, dia itu hampir semua orang ketika dia diberikan Alkitab, dia percaya Alkitab ini 100% benar. 100% ineransi, 100% infallibility, tidak ada salahnya sama sekali. Tapi betul apa tidak Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu harus tahu, kemarin saya di dalam jurnal saya menyalahkan 46 Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Semuanya saya bilang salah. Saya tidak menyalahkan satu Alkitab, tidak. Tema tertentu, yaitu dalam doa Bapa kami, semuanya menerjemahkan salah. Dalam perikop doa Bapa kami, Bapak Ibu sekalian. Dan saya diterima karena saya bisa membuktikan secara gramatika, secara leksikal, secara struktural, secara kontekstual, secara sejarah, sampai ke eksegetisnya. Nah, penelitian saya menunjukkan bahwa banyak keributan dan teologi sesat berasal dari Alkitab yang tidak kanon. Artinya apa? Ada Alkitab yang kanon, ada Alkitab yang tidak kanon. Sekarang kita masuk satu langkah. Apa yang dimaksud dengan Alkitab kanon? Siapa yang berhak menyatakan Alkitab kanon? Apakah semua Alkitab adalah kanon? Bapak Ibu sekalian, kalau Anda membaca Alkitab bahasa Inggris, Anda membaca ESV dengan NIV itu sudah tidak sama. Apalagi kalau Anda ambil dari Alkitab-Alkitab yang zaman dari abad 16, 17, 18. Itu kita bilang kan dari mainstream gereja reformasi kan, seperti misalkan Luther, kemudian Calvin. Itu Alkitab yang digunakan itu ya yang membuat yang paling terkenal kan punyanya King James, Bapak Ibu sekalian. King James itu kan dulu raja dari Skotlandia kalau tidak salah itu ya. Dia karena dia itu punya keluarga sama Inggris, kemudian dia itu ingin jadi raja di sana, maka dia itu membuat Alkitab itu. Nah, akhirnya dia berhasil mempengaruhi orang senang sama dia karena dianggap Kristen, akhirnya dia itu menjadi pangeran raja di Inggris dia. Nah, pertanyaan saya, kalau hari ini banyak Alkitab, apakah semuanya kanon? Saya tidak bilang sesat ya. Apakah semua kanon? Artinya kanon itu apa? Ayo, saya kasih sedikit informasi. Begini, mungkinkah Alkitab kanon memiliki banyak varian? Misalnya, kita melihat ada Bizantin, ada Textus Receptus, ada Tischendorf,
Ada WHNU. WHNU ini ada Westcott and Hort, National Aland, dan United Bible Societies. Ya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen, Anda belajar Alkitab benar-benar belajar, Anda akan melihat banyak sekali Alkitab yang teksnya itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Itu saya baru bicara teks, bukan berbicara tentang terjemahan. Jadi teks aslinya sebelum diterjemahkan, Bapak Ibu sekalian, itu sudah tidak sama. Ada yang berlawanan. Nah, pertanyaan saya, jika semua varian adalah kanon, mengapa banyak yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain? Saya kasih contoh sekarang, Bapak Ibu sekalian. Saya kasih tahu ya, yang benar ada, tapi yang tidak benar banyak sekali. Sekarang saya masuk 1 Samuel 13 ayat 1. Saya tanya, berapa tahun usia Saul sebenarnya ketika dia diangkat menjadi raja? Usia 1 tahun, 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 42 tahun, atau berapa? Mengapa bisa berbeda-beda? Saya sudah buka di sini, mari kita buktikan bersama-sama. Di dalam ini, ayo kita lihat. 1 Samuel 13 ayat 1. Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Saul was 30 years old when he became king. Umur berapa dia waktu jadi raja? 30 tahun. Ini umurnya berapa? 30 tahun. Ini Saul lived for 1 year and then become king. Umur 1 tahun jadi raja. Di sini 30 tahun. Ini 1 tahun. Di sini 1 tahun. Di sini 30 tahun. Di sini 30 tahun. Di sini berapa tahun ini? Saul was 40 years old. 40 tahun. Jadi ada 1 tahun, ada 30 tahun, ada 40 tahun. Ini kan membuktikan bahwa mereka penterjemah Alkitab ini mengambil teks yang berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Kalau dia teksnya sama, nggak mungkin bisa berbeda-beda seperti ini. Nah, ini 30 tahun, ini 30 tahun, ini 30 tahun, ini 30 tahun. Nah, yang ini dikasih tanda kurung 40 karena dia tidak tahu. Ini when Saul reign 1 or 2 years. 1 atau 2 tahun. Ini nggak jelas ini, 1 atau 2 tahun. Ya, Saul was a young man when he became king. Saul was a child. Betul kan ya? Of 1 year. Kemudian Saul was 30. Kemudian ini 30, 30. Nah, yang di sini Bapak Ibu, Saul was titik-titik years old. Dia nggak bisa jawab. Bapak Ibu disuruh ngisi sendiri itu kira-kira. Apakah firman Tuhan seperti ini? Ini saya bandingkan dari semua Alkitab bahasa Inggris. Tapi apakah berarti kitab kita salah? Tidak. Banyak gereja-gereja di Barat, mereka itu membuat Alkitab sendiri-sendiri, cari sumber sendiri-sendiri. Akhirnya satu dengan yang lain tidak sama. Yang benar ada nggak? Ada. Nanti saya tunjukkan yang benar. Saya sekarang tunjukkan yang tidak benar. Nah, yang paling benar itu yang mana, Bapak Ibu sekalian? Saul, a son of 30 years in his reign. Kemudian was 30. Ini lihat. Saul was titik-titik years old. Dia tidak bisa kasih ini. Betul kan? Nah, yang ini tanda tanya. Saul was tanda tanya years old. Coba. Ini yang membuat orang Kristen itu diserang. Alkitabnya dipalsulah. Alkitabnya sudah dirubahlah. Faktanya memang begitu, Bapak Ibu sekalian. Banyak yang merubah Alkitab. Ya. Nah, kalau kita kebetulan membaca kitab yang sudah dirubah, kitab yang sudah salah, maka kita akan mempunyai iman yang salah kepada Yesus. Udah, ini nggak usah saya terusin. Anda cari sendiri di dalam Bible Hubs. Ya. Saya cuma kasih bukti saja. Ini bukan argumen saya. Faktanya, Alkitab di dalam bahasa Inggris, 46 itu berkasus. Bahkan bahasa Indonesia juga kasus. Ya. Oke. Coba, yang bahasa Indonesia. Saya mau ambil sedikit biar Bapak Ibu tahu di sini, ya. Oh, saya buka dulu di sini. Tidak tahu ini bagaimana. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang pertama. Oke, Anda lihat di sini. Ini dari semua Alkitab bahasa Indonesia. Saul berumur sekian tahun ketika dia menjadi raja.
Ini punyanya TB tahun 74. AYT, Saul memerintah 1 tahun. Yang satu sekian tahun, yang satu tahun. TL, maka sudah lalu setahun lalu menjadi raja. Indonesia TL setahun. Nah, Saul sudah dewasa. Coba, TSI Saul sudah dewasa. Saat dia mulai memerintah. Sudah setahun sejak Saul menjadi raja. Saul sudah berumur ketika ia naik tahta. Nah, sudah berumur tuh umur berapa ini? Umur 1 juga sudah berumur, betul nggak? Saul sudah berumur sedemikian tahun. Ini dapat data dari mana nih? Kok bisa ada yang 1 tahun, ada yang sekian tahun, ada yang sudah dewasa? Ini membuktikan, Bapak Ibu sekalian, banyak Alkitab itu mempunyai sumber teks yang tidak sama. Betul kan? Nah, kalau Anda menggunakan teks yang kebetulan tidak sama, yang salah, terus Anda akan tengkar dengan semua orang. Saya penelitian ini bertahun-tahun, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak bicara, saya bilang sama Pak Fendi, kalau kita sekarang bicara, orang nggak mau dengar. Kita sekolah dulu saja. Kita sekolah dulu, kita minta pimpinan Tuhan. Saya sekolah, selesaikan sampai doktor, kemudian saya bikin apa namanya lembaganya, kemudian saya dibantu sama Pak Munir. Saya bilang, Pak Munir itu orang hatinya baik sekali orang ini, saya bilangnya. Dia itu, saya terang-terangan, dia itu bantu saya. Bahkan dia pernah bilang sama saya, Pak Yonatan nanti bikin STT. Saya bantu. Saya tidak menyesal ketemu sama dia. Dia itu betul-betul membantu pekerjaan Tuhan. Makanya saya sama dia tuh cinta sekali. Dia sekarang saya ambil adik saya, dia itu. Betul kan? Umur saya kan 60, lebih tua dari dia. Jadi ketuanya STT sekarang adik saya. Saya kan keren kan? Punya adik hebat, punya STT lagi. Oke, Bapak sekalian. Sudah ya? Ini sekedar Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata demikian. Mari sekarang. Berarti kalau begitu Bapak sekalian, dari sekian banyak yang tidak sama, menurut Anda yang benar yang mana? Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin tahun yang lalu ada ribut-ribut, ada hamba Tuhan yang bilang begini begitu, Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, tapi manusia yang dijadikan Tuhan. Kemudian ada yang percaya tidak percaya Tritunggal, tidak percaya apa. Saya tidak mau ikut doktrinnya, Bapak Ibu sekalian. Yang saya pikirkan, jangan-jangan mereka itu salah, ya, karena mereka itu membaca Alkitab yang tidak kanon. Karena yang mereka baca itu Alkitab yang tidak kanon, yang tidak betul, kemudian tapi dia percaya itu. Akhirnya dia tuh ngotot kalau itu yang betul, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita teruskan lagi ya. Nah, saya kasih contoh sekarang. Markus 3 ayat 15. Bapak Ibu lihat di sini ya. Markus 3 ayat 15. Ke ekin exousian terapavintas nosus ke ekvalinta demonia. Ini bahasa Yunaninya ya. Saya sudah menerjemahkan, ini terjemahan saya sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pakai terjemahannya siapapun juga karena saya takut mereka merasa saya serang. Oleh sebab itu saya tidak menggunakan Alkitab manapun juga ya. Saya ambil yang asli. Nah, Bizantin ini yang kanon, Textus Receptus itu tidak kanon. Karena ini nanti banyak salahnya, ada 2000 kesalahannya, tapi kebetulan teks ini sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan untuk memiliki kuasa, ke ekin exousian, dan untuk memiliki kuasa terapevin untuk menyembuhkan tasnosus berbagai penyakit, ke ekvalin dan untuk mengusir tademonia. Nah, di ayat yang di sini ya, ke ekin exousian, terapevinnya nggak ada ini. Jadi terjemahnya jadi dan untuk memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Saya mau tanya, ini Tisendorf yang dari Sinaiticus, WHNU ini dari Westcott and Hort, National Alan dan United Bible Societies. Lihat, ada 2 teks yang tidak sama. Bapak Ibu percaya yang mana? Dua-duanya merasa benar. Ayo kita cek sekarang dalam bahasa Indonesia, kita lihat di sini. Di dalam Markus. Bapak Ibu, ini Markus. Saya tidak menyerang satupun dari penterjemah ini, tapi Bapak Ibu bisa cek sendiri. Di dalam TB, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. AYT, untuk mendapat kuasa mengusir setan, dan lagi akan beroleh kuasa membuangkan setan. Ya. BIS, dan kalian akan mendapat kuasa untuk mengusir roh jahat. Yang satu setan, ini roh jahat. Bapak Ibu, kalau Anda belajar bahasa Yunani, Anda tahu bedanya demon dan satan. Satan itu nanti keluar yang namanya mata kuliah satanologi.
Tapi demon jadi demonologi. Demon itu roh-roh jahat, Satan itu cuman satu. Demon itu banyak roh-roh jahat. Nah, tapi di sini bisa kecampur. Yang di sini pakai setan, di sini pakai roh jahat. Yang mana yang betul? Dan juga memberi kuasa kepada mereka untuk mendapat menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Lihat, yang TSI ini Bapak Ibu sekalian, ini ada menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Tapi yang di atas ini tidak ada semuanya. Yang MILT supaya memperoleh kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Berarti dua ini ada menyembuhkan penyakit. Yang ini cuman mengusir setan saja. Nah, pertanyaan saya, kalau ada perbedaan ini menurut Anda itu yang betul yang mana? Mungkin nggak dua-duanya itu benar? Nggak mungkin kan? Karena para rasul itu nggak mungkin menulis dua varian. Betul kan? Para rasul itu cuma menulis satu, orangnya sudah mati, nggak mungkin tulisannya berubah-berubah. Nah, yang berubah-berubah itu adalah salinan-salinan orang-orang tadi atau yang sengaja dirubah. Kita kan tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah? Nah, dalam bahasa Mandarin, kalau saya mau tunjukin di sini, di dalam Markus 3 ayat yang ke-15, ya. Ping ge tamen quan ping i ping kanju kue mo. Ping ge tamen dan memberikan kepada mereka quan kuasa. Quan ping i ping untuk mengusir segala penyakit. Kanju kue mo dan mengusir roh-roh jahat. Ini ada Bapak Ibu sekalian. Tapi ada ayat-ayat yang tidak ada. Nah, yang biru ini sama. Ini saya kan dulu sekolah di China, Bapak Ibu sekalian ya. Saya dulu sekolah di Tiongkok sana, di Guangzhou. Saya tinggal di sana cukup lama, 16 tahun. Saya punya jaringan di sana. Saya seorang saya sekarang sedang belajar untuk membuka teologi STT di sana, nanti di Hong Kong, di Taiwan. Nah, teman-teman yang mau mendukung saya, yang bisa Mandarin, mari kumpul bersama saya. Nah, yang ini namanya itu Ciandizi. Ciandizi itu tulisan Mandarin yang modern. Kalau yang ini namanya itu Van Dizi. Van Dizi ini ya tulisan lama, ya tulisannya lebih ruwet. Yang sekarang masih pakai itu Hong Kong sama Taiwan, ya. Tapi kalau orang China daratan dia pakai yang ini. Nah, saya belajarnya yang ini tahu sedikit-sedikit tapi tidak terlalu. Oke, kita lanjutkan. Ini satu. Yang kedua, Roma 8 ayat 1, ya. Uden aranin kata krimatis en Kristo Yesu, mi kata sarka peripatusin ala kata pnefma. Nah, di dalam teks Tischendorf ini tidak ada, Bapak sekalian, ini hilang. Yang ini hilang. Harusnya terjemahannya, Bapak sekalian, oleh karena itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Nah, yang bagian sini, yang tidak berjalan menurut daging, melainkan menurut roh. Mi kata sarka penipatusin ala kata pnefma. Nah, di sini, Bapak sekalian, kata-kata ini hilang, tidak ada. Kita cek sekarang. Dalam teks aslinya. Roma 8 ayat yang pertama. Coba Bapak Ibu lihat. Ini yang kanon Bizantium, ini yang tidak kanon tapi masih sama. Nah, ini yang Tischendorf pendek sekali. Ini teks aslinya memang pendek, hilang separuh Bapak Ibu sekalian. Boleh nggak Alkitab hilang separuh? Tuhan bilang satu iota saja tidak boleh dibuang. Bagaimana hilang separuh? Yang tadi di Markus tadi hilang separuh. Sekarang kita lihat sekarang, ya, di dalam bahasa Indonesia. Semua saya tunjukin Roma 8. Ayo kita lihat sekarang. Lihat di sini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ini yang pendek. Ya kan? Ini yang pendek, ini versi pendek. Karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang ada dalam Yesus Kristus. Ini yang pendek. Maka oleh sebab itu sekarang tiadalah lagi hukuman ke atas orang dalam Kristus. Ini yang pendek. Sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus. Ini yang pendek. Nah, yang ini yang panjang. Jadi sekarang tidak perlu takut lagi kepada hukuman Allah yang sebenarnya. Karena ya sudah bersatu artinya tidak hidup. Oh, ini tidak betul ini Bapak sekalian ya. Ini nggak ada, kata-kata aslinya nggak ada. Ini tambahan-tambahan, ini seperti targum. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman lagi mereka yang hidup. Yang tidak, nah ini yang betul Bapak Ibu sekalian. Ini yang teks kanon ini.
Ini yang kanon, ini yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, saya menemukan satu yang sama dengan yang kanon. Yang lain tidak ada. Nah, sekarang saya bandingin dulu dengan yang 8, saya tunjukin di sini. Saya coba lihat dalam bahasa Mandarin ya. Soi rujin nasie cai jitu yisu li ya. Nah, oleh sebab itu sekarang ya, orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus ya, bu sui zhong ro di ya, yang tidak berjalan menurut daging, zhi sui zhong, tetapi berjalan menurut ling xing shi de jiu. Nah, sampai sini ling xing shi. Nah, ini yang dihilangkan di sini Bapak sekalian. Bu sui zhong roti, zhi sui zhong ling xing shi. Nah, orang yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, yang di sini itu dipisah Bapak Ibu sekalian. Ini kan tejiu puting cuele. Ini harusnya itu di atas, tapi karena struktur begitu. Bapak Ibu sekalian, orang Chinese itu kalau orang Indonesia ngomong Chinese, saya pertama kali dari Chinese pulang ke Indonesia, saya itu bingung bicara Mandarin sama orang sini. Orang sini itu bisa Mandarin, tapi cuma diganti kata-katanya. Misalkan saya besok mau pergi ke Jakarta, maka dia bilang ya, "Wo mingtian zhao shang xiang ju tao ya jiata." Dia bilang begitu. Tapi kalau orang asli Mandarin tidak begitu. Kata kerjanya itu taruh paling belakang, Bapak sekalian. Oh, mingtian cao sang, patian chung siang tao ya jata cui. Nah, kata kerja di belakang. Makanya struktur yang seperti ini karena saya itu belajar bahasa, ya. Saya puji Tuhan dari kecil papa saya bicara bahasa Belanda, Holland Spreken, ya. Kemudian sekolahan saya dapat bahasa Inggris, kemudian saya sekolah bahasa Mandarin, kemudian Tuhan kasih karunia bahasa Ibrani Yunani, dan sekarang saya sedang belajar bahasa Aramaik dan bahasa Latin. Saya sedang memperdalam. Nah, saya sekarang mencurahkan semua kemampuan saya untuk menjelaskan Alkitab. Nah, jadi Bapak sekalian, teks-teks ini ada yang tidak bu sui zhong roti, zhi sui zhong ling xing shi. Yang tidak berjalan menurut daging tetapi menurut roh. Ini ada Bapak sekalian. Tapi kenapa sebagian ini kok hilang semua? Pertanyaan saya, ada yang tidak ada. Yang betul yang mana? Kan nggak mungkin dua-duanya betul, sekalian. Kita tidak usah menghakimi dulu ya. Kita cari dulu supaya Bapak Ibu tahu. Lagi, Matius 20 ayat 19. Yang tadi nggak terlalu penting. Sekarang ini penting Bapak sekalian. Ya. Ke paradosusin aftontis etnesin is to empekse ke mastigose ke strafose ke titritin hemra anastiseta. Nah, saya mau terjemahkan yang di sini saja. Anastisete, dia bilang. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa kafir agar mereka mengejek, menyiksa, menyalibkan, dan pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Jadi yang hijau ini, terjemahnya itu dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat dari Tischendorf sama WHNU ini, kata-katanya sudah diganti Bapak Ibu sekalian. Diganti dia akan dibangkitkan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen itu kan sering dapat pertanyaan kan, Yesus itu Tuhan apa bukan? Dan orang Kristen bilang, Yesus itu Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia dibangkitkan? Harusnya kan dia bangkit sendiri. Betul enggak Bapak sekalian? Nah, ini ada dua teks yang berbeda. Yang satu bilang Yesus itu membangkitkan dirinya sendiri, yang satu dibangkitkan. Bapak Ibu mau ikut yang mana? Bingung enggak sekarang? Yang satu membangkitkan dirinya sendiri, yang satu dibangkitkan. Kata-katanya beda, ini beda teks Bapak sekalian. Nah, mari kita lihat dulu dalam bahasa ini. Matius 20, ayo kita lihat sekarang. Ya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya olok-olok disalibkan. Dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Terus ada yang tanya, siapa yang membangkitkan? Yahweh. Berarti anak itu mati nggak bisa bangkit sendiri. Makanya kemudian timbul teologi Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu baca yang teks yang kanon, Yesus itu tidak dibangkitkan, Pak, tapi dia membangkitkan dirinya sendiri karena dia menggunakan bentuk middle. Dalam bahasa Yunani itu punya 6 diatesis, Bapak.
Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu cuma punya passive voice dan active voice. Bentuk aktif, subjek melakukan tindakan. Kalau bentuk pasif, subjek dikenai tindakan. Tapi di dalam bahasa Yunani ada yang namanya itu bentuk middle. Nah, bentuk middle itu si subjek melakukan tindakan, korbannya adalah dirinya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Matius itu menggunakan bentuk middle, di mana Yesus aktif membangkitkan, yang dibangkitkan adalah dirinya sendiri. Tetapi oleh Tisendorf, Tisendorf ini bukan Tisendorf, ini baru tahun 1859 Bapak sekalian ditemukan. Tapi kitab Sinaiticus yang baru muncul tahun 330 itu sudah mengganti dengan kata-kata ini. Nah, sekarang kita lihat sekarang, yang di Indonesia itu ikut yang mana? Ikut yang sudah ikut yang merah ini atau ikut yang kanon? Nah, kalau ikut yang merah, Yesus itu jadinya tidak punya kuasa. Tapi kalau Anda ikut yang biru, Yesus itu punya kuasa. Nah, Bapak Ibu mau ikut yang mana? Yang ini yang kanon, yang ini baru muncul tahun 330. Saya bisa buktikan karena saya sudah siapkan bukunya semuanya. Oke, kita terusin dulu. Lihat ini. Ya. Lalu mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa. Dia akan dibangkitkan. Sama, Anda lihat sini ya. Akan dibangkitkan. Berarti Yesus pasif. Ini ia akan bangkit pula. Ini nggak jelas. Bangkit pula itu dibangkitkan apa tidak? Ya nggak apa-apa. Ia akan dibangkitkan kembali. Berarti pasif. Ini dibangkitkan kembali. Pasif. Kemudian dia akan bangkit kembali. Ini tidak jelas. Dibangkitkan atau bangkit sendiri. Betul kan? Yang ini ia akan dibangkitkan. Ini akan dibangkitkan. Saya coba lihat dalam bahasa Mandarinnya. Ya, dalam bahasa Mandarinnya saya lihat di dalam Matius yang ke-20 ayat yang ke-19. Dia bilang ini. Fu jiao ge wai bang ren, ya. Dia akan diserahkan atau diberikan kepada orang kafir, ya. Yang bukan orang Yahudi. Jiang ta sinong, dia akan diejek, ya. Bienta, dia akan dipukuli, ya. Tingcai shizi jiashang, ya. Dipaku di atas salib, ya. Di santian hayao fuhuo, ya. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Saya bisa menjelaskan ini panjang lebar, tapi karena kita nggak fokus di sini, kita lupakan. Tapi yang jelas hampir rata-rata dia itu tidak mau mengatakan dia dibangkitkan. Dia bangkit dalam pengertian bangkit sendiri, Bapak sekalian. Nah, coba. Kalau Yesus sebenarnya itu bangkit sendiri, kemudian diubah menjadi dibangkitkan, dan Anda membaca ayat-ayat kitab-kitab yang menulis itu dibangkitkan, Anda kira-kira disesatkan nggak? Jadi kalau nanti Anda itu ditanya misalkan sama orang yang non-Kristen, yang menyerang ke Kristen, dia bilang, Yesusmu itu tidak punya kuasa. Dia mati saja dibangkitkan kok. Anda nggak bisa ngomong karena ayatnya bilang begitu. Kenapa? Karena Anda dapat terjemahan yang teksnya itu bukan kanon. Gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita teruskan lagi. Saya kasih dua lagi ya, supaya Bapak Ibu terbuka. Saya punya 6.577 kasus Bapak Ibu sekalian. Saya baru keluarkan sedikit ini. Saya setiap hari bisa keluarkan satu kasus selama 20 tahun tidak berhenti. Satu hari satu tahun cuma 365. Ya kan? 10 tahun baru 3.650. 20 tahun baru 7.000. Ya, 20 tahun kurang sedikit. Mungkin sekitar 18 tahun baru selesai. Tapi saya mulai besok saya akan buat satu persatu akan saya bongkar semua. Ya, supaya orang Kristen mendapatkan kitab yang benar. Nah, sekarang Matius. Saya mau tanya Bapak sekalian. Ini kan banyak perdebatan. Matius 24 ayat 36. Yesus itu sebetulnya tahu nggak hari kiamat? Coba Bapak Ibu renungkan dirimu sendiri. Saya tanya. Selama ini Anda di gereja diajarkan Yesus itu tahu hari kiamat atau tidak? Nah, saya kasih yang teks yang asli. Peridetis hemras ekinis kai horas udis iden udehui angeliton uranon imiho pater mumonos. Ya, ini terjemahannya. Tetapi peri tentang tis hemras ekinis, hari itu ke horas dan waktunya udis iden, tidak ada seorang pun yang tahu. Udehui angeliton uranon, bahkan malaikat-malaikat di surga tidak tahu ini kecuali Hopater Mumonos, Bapakku saja.
Nah, Bapak Ibu tahu enggak? Teks yang asli itu Yesus itu tahu hari kiamat. Sekali lagi, teks yang asli itu Yesus itu tahu hari kiamat. Nanti tahun 330 muncul kitab Sinaiticus ditambahin kata-kata anak pun tidak. Jadi kata-kata anak pun tidak itu baru muncul tahun 330. Ini munculnya di mana namanya di Sinaiticus. Coba saya mau tanya, kalau Bapak Ibu kebetulan membaca yang ini, yang ditambahkan baru tahun 330, Anda bela mati-matian, oh enggak, Yesus itu tidak tahu dalam kemanusiaannya. Sebetulnya tidak perlu begitu, Bapak Ibu sekalian. Anda baca yang asli saja, Yesus itu tahu. Nah, saya lihatin sekarang. Di dalam Matius yang ke-20 ayat yang ke mana namanya? 24 ayat yang ke-36. Mari kita lihat dulu dalam teks aslinya. Anda lihat di sini, Bapak sekalian, ya. Ayat 36 Anda lihat ya. Peridetis hemeras ekinis ke horas udis iden udehu angoli ton uranon ke imihu pater mumonos. Nah, di sini ditambahin ini Bapak Ibu sekalian. Yang warna biru ini ditambahin udehohuios, anak pun tidak tahu. Nah, ini ayat-ayat ini ditambahkan baru muncul tahun 330. Sebelum tahun 330, ayat ini tidak ada, Pak. Sebelumnya tuh Yesus tuh tahu. Setelah tahun 330, munculnya Sinaiticus, baru Yesus tuh jadi tidak tahu. Saya mau tanya, kalau Anda kebetulan menggunakan Alkitab yang salah, Anda berdebat dengan orang, Alkitabnya sama-sama salah. Kita ini konyol, Bapak Ibu sekalian. Kita ini kehilangan sahabat, betul nggak? Ya kan? Saya umpamakan begini. Kemarin saya cerita sama teman. Di Hong Kong, Bapak Ibu sekalian, itu saya punya satu teman. Itu gara-gara sesuatu dia cerai. Jadi dia gini, ceritanya dia tuh pacaran 10 tahun, akhirnya kumpulin duit, setelah serak dia menikah. Setelah menikah dia tuh pergi ke Hayang Kongyen, ke satu taman. Nah, dia tuh surup-surup jam 6 kira-kira. Si istri muda ini yang suami istri muda ini, istrinya bilang gini, "Kok, denger kok, itu ada suara bebek." Ya kan? Terus setelah gitu si suaminya bilang begini, "Enggak, Mei, itu suara burung itu." Terus si memenya bilang, "Enggak, kok, kamu dengerlah, telingamu pasangan itu ya. Itu bebek itu." Nah, si suaminya marah karena dibilang telingamu begitu. Terus dia bilang, "Ya telingamu itu yang kamu buka itu, ya jangan budek." Dia bilang begitu ya. Itu suara burung itu. Nah, lama-lama olo-oloan langsung jadi marah, betul kan ya? Kemudian pisah pulang sendiri-sendiri, terus cerai. Lihat, bebeknya nggak ada, burungnya nggak ada, terus tengkar dia, terus cerai. Menurut Anda itu kira-kira lucu nggak kejadian begitu? Orang Kristen kan begitu, betul kan? Dia sama saudara seimannya, dia nggak tahu Alkitab bahasa asli saja tidak tahu, bahasa Yunani Ibrani nggak tahu, kemudian tengkar Alkitab yang ayat-ayatnya nggak salah, terus musuhan gitu Bapak Ibu sekalian. Ini kan mirip seperti suami istri yang di Hong Kong itu, betul nggak? Bebeknya nggak ada, burungnya nggak ada, terus tengkar jadi musuh. Ini kan orang Kristen di Indonesia begitu sukanya. Jangan ada yang kesinggung Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingin semua orang Kristen itu bersatu. Ayo duduk di bawah kaki Tuhan. Kita cari yang benar. Makanya saya bikin penelitian Alkitab. Saya tunjukkan buktinya. Anda bisa lihat sendiri sekarang. Ini bukan bikinan saya. Dan saya tidak menyerang satupun Alkitab. Nah sekarang saya tunjukin sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat. Ini terjemahan yang asli itu tidak ada kata-kata anak pun tidak. Makanya dalam terjemahan, saya tunjukin terjemahan punyanya Biblikos. Ini saya tunjukin Biblikos ya. Ini Alkitab Biblikos, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu nanti bisa baca yang punyanya Biblikos. Nah, karena di Biblikos dikasih apa namanya penjelasannya. Kita lihat 24 ayat 36. Ayo kita lihat ayat 36. Ya. Tetapi tentang hari itu dan jamnya tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat di surga tidak tahu kecuali Bapakku saja. Ada nggak di sini? Anak pun tidak tahu. Ada nggak di sini? Kan nggak mungkin. Yesus itu adalah Allah. Bagaimana Allah menjadi manusia kemudian nggak tahu? Kalau cerita Tiongkok, iya. Kalau Anda baca cerita-cerita Tiongkok, misalkan seperti Sioci, misalkan. Dalam tradisi Chinese itu kan ada yang namanya Setamingcu, 4 karangan terbesar.
Yang pertama itu apa namanya Sanko Yen I, kisah tiga negara Samkok. Kemudian ada lagi Hong Lomeng, ceritanya perempuan-perempuan di istana raja. Itu setengah porno itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada satu lagi Sui Huchuan, kisah 108 pendekar di Gunung Liangshan. Nah, yang satu lagi yang namanya Siuji, perjalanan ke barat, kisahnya Sun Gokong. Nah, kalau Bapak Ibu cerita Sun Gokong, itu orang itu yang mati nanti dibawa ke alam 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 sana, ya, alam kematian. Nanti dia akan reinkarnasi, dia akan dilahirkan kembali. Nah, sebelum dilahirkan kembali, dia itu nanti dikasih minum teh, teh pelupa. Namanya Wang Jingsui. Jadi air pelupa. Nah, jadi orang Chinese itu percaya begitu. Makanya saya ini kan marga Huang ya. Nama saya kan Huang, Tato Huang, Huang Zi nama saya. Itu saya kalau ketemu sama sesama orang Chinese, dia tahu saya ni xing什么? 我姓黄, pemilihan Xing Huang. Saya bilang, wah, 我们是同姓, kita sama marga. Dia bilang begitu. 我们500年前是一家人. Dia bilang, 500 tahun yang lalu kita satu rumah, bro. Wah, dia langsung akrab sama saya. Bapak sekalian. Itu gaya orang Chinese, Bapak sekalian. Membesar-besarkan sesuatu, tapi akrab, seneng gitu. Nah, Anda lihat, di dalam terjemahan Biblikos ini, begini, nanti Bapak Ibu kalau lihat terjemahan saya kasih tunjuk sedikit ya. Anda lihat di sini. Nanti ada terjemahannya, ini terjemahannya. Terus saya kasih teks Bizantinnya, terus saya kasih terjemahan gramatikanya. Misalkan, peridetis hemras ekinis, tetapi tentang hari itu. Kehoras dan jamnya. Udis iden, tidak ada seorang pun yang tahu. Udehi angeliton uranon, bahkan malaikat di surga tidak tahu. Imi kecuali ho patermu monos, bapakku saja. Nah, Bapak Ibu nanti yang sekolah teologi, pendeta-pendeta, kalau baca punya saya ini boleh dipakai. Kalau salah silakan dikoreksi, kasih tahu saya. Makanya saya dengan KDC ini menggunakan ini dalam konteks akademik. Kita tidak untuk menyerang siapa-siapa, tapi bawa yang benar. Karena kalau Alkitab yang Anda baca sudah salah, teksnya salah, terjemahnya salah, Anda rawan salah Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat semua orang Kristen yang tengkar itu gara-gara Alkitab yang salah. Entah teksnya salah, entah terjemahnya salah. Entah dia itu diajarin sama orang teologi yang salah, saya tidak tahu. Nah, itu menurut saya tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Kita bersatulah, betul kan ya? Kalau temannya salah ya kita betulin. Nggak perlu kita ini sampai mau menjatuhkan, mau apa gitu loh, betul kan ya? Orang tuh kalau cinta Bapak Ibu sekalian, ya kita korban sedikit lah, perasaan nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan sekarang di sini. Sudah? Satu lagi. Ini perlu saya berikan kepada Anda, ya. Saya ini baru membandingkan, baru kasih 5. Ini yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Lihat ini. 1 Korintus. Alhimin his theos hopater ex uta panta ke himis is afton ke his kurios Yesus Kristus di uta panta ke himis di aftu. Nah, terjemahan yang betul begini, Bapak sekalian. Tetapi bagi kita Allah adalah Esa. Ini terjemahan yang betul, Bapak sekalian. Saya ini guru bahasa Yunani. Silakan cari guru bahasa Yunani. Dan kata sifat ditambah dengan kata benda itu bisa menjadikan bentuk atributif atau bentuk predikatif. Kalau kata sifatnya itu memiliki artikel, itu diterjemahkan yang, itu bentuknya atributif. Jadi Allah yang Esa. Tapi kalau kata sifatnya tidak mempunyai artikel, dia dijadikan bentuk predikatif. Artinya Allah adalah Esa. Nah, harusnya terjemahnya tetapi bagi kita Allah adalah Esa. Tapi kita lihat sekarang terjemahan daripada Alkitab yang ada di Indonesia. Kita lihat. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ayo saya mau tanya, jujur Bapak sekalian. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Saya mau tanya, kalau Anda percaya Tritunggal, Yesus dan Roh Kudus itu Allah apa bukan? Jujur Bapak sekalian. Kita kan percaya Tritunggal. Bapa itu adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah sekarang dikunci. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah kalau yang jadi Allah itu cuma Bapa, berarti Anak dan Roh Kudus Allah apa bukan? Ini saya bilang ya, harusnya terjemahannya bagi kita Allah adalah Esa. Harusnya begitu. Nanti
nanti di dalam kesempatan yang lain, saya akan bikin grup. Bapak Ibu yang mau belajar sungguh-sungguh dengan saya, Anda nanti join di grup saya ya. Tapi nanti dulu, saya harus rundingan dulu nanti. Kalau sudah di oke, dapat persetujuan, karena saya punya pimpinan, saya tidak mau bekerja sendiri, saya mau bekerja berdasarkan legalitas. Kalau sudah Bapak Ibu nanti bisa masuk, Anda bisa ikutin pelajaran-pelajaran dari saya. Dan semua ada datanya Bapak Ibu sekalian. Oke, Anda lihat ya. Yang di sini apa? Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Ada satu sahaja, artinya satu saja. Allah hanya satu. Hanya ada satu Allah. Ada satu Allah. Hanya ada satu Allah. Nah, yang paling betul ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling betul. Allah ialah Esa atau Allah adalah Esa. Ini yang betul ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda belajar bahasa Yunani, Anda baru tahu nanti bentuk predikatif daripada gabungan antara kata sifat dan kata benda. Kata benda, Bapak Ibu sekalian, ya, atau kata sifat itu kalau memiliki kata benda yang sepadan di dalam kasus, gender, dan dalam jumlah, ya, maka dia harus digabung. Nah, untuk menggabung, kita harus lihat kata sifatnya mempunyai artikel atau tidak. Kalau punya artikel menjadi bentuk atributif, diterjemahkan yang. Kalau tidak punya artikel, diterjemahkan predikatif. Artinya adalah. Nah, ini bentuk predikatif. Di sini kalau ada yang ahli bahasa, Anda pasti ngerti maksud saya. Nah, saya mau tanya, untuk menerjemahkan dapat kata hanya itu dipakai kata monos. Harusnya kata-katanya Bapak Ibu sekalian di sini itu tidak boleh histeos, harusnya homonos hoteos. Kalau homonos hoteos artinya hanya ada satu Allah saja. Tapi ini tidak pakai kata monos. Dalam bahasa Yunani dari kata monos keluar kata monogeni. Makanya satu-satunya anak. Nah, dalam bahasa Ibrani pakai nama Yahkid. Ada kata Echad, Yahad, dan Yahkid. Nah, Yahkid itu monogeni, Bapak sekalian. Satu-satunya akar katanya adalah pakai kata monos. Oke, saya tidak perpanjang itu ya, karena saya ini orang bahasa. Kalau ngomong tuh lebih senang ke bahasanya. Tapi saya tahu Bapak Ibu kan nggak semuanya siap. Nanti yang senang mau belajar bahasa nanti Anda ikut dulu di saya punya YouTube. Anda masuk ke YouTube saya, nanti ketik Biblikos, nanti Anda lihat logo di sini, Anda lihat logo saya ini yang kayak buku, ada ininya, kemudian ada cabenya begini. Anda masuk, Anda subscribe ya. Kalau saya bikin acara-acara, Anda bisa ikut atau Anda bisa dapat informasi. Yang saya berikan ini tidak menyerang aliran apapun. Saya bicara secara akademik, secara biblical. Oke, sudah? Sekarang saya mau tanya Bapak sekalian. Kemarin kan ribut kan, ada yang bilang gini, oh Allah itu cuma satu, makanya keluar aliran monoteisme. Monoteisme murni, dia ikut Yahudi. Kenapa? Tidak ada Tritunggal. Karena yang Allah itu cuma Bapak saja, cuma satu. Jadi Tritunggal itu tidak ada. Saya mau tanya, kalau Anda itu membacanya ayat yang begini, dari sini Bapak sekalian, salah enggak? Coba saya mau tanya. Kalau ada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan, ya, Tritunggal tidak ada, yang ada cuma satu Allah, yaitu Bapa. Tritunggal itu tidak ada, karena Yesus itu bukan Allah, Roh Kudus juga bukan Allah. Karena yang Allah itu cuma Bapa saja. Kalau dia itu bacanya begini, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita mau salahin dia enggak kira-kira? Dia kan percaya dengan ayat-ayat yang ditulis. Nah, makanya di sini Bapak sekalian, Anda yang pengen sekolah, belajarlah teologi dengan baik Bapak sekalian. Nah, kami siap membantu Anda, betul kan ya? Kita tidak menyerang siapapun juga, tapi ini kasus yang terjadi karena ini, oke? Saya tidak panjangin lagi. Nah, sekarang kita tanya. Saya mau tanya sekarang, keaslian Alkitab itu bagaimana? Apakah ijazah legalisir? Saya mau tanya dulu Bapak sekalian, coba. Ya. Apakah ijazah legalisir itu asli? Jawabannya tentu tidak. Karena itu fotokopian, betul kan? Ijazah legalisir itu difotokopi terus dilegalisir. Itu bukan asli. Tetapi Bapak sekalian, dianggap asli karena memiliki legalitas dari otoritas yang mengeluarkan. Misalnya begini, kalau saya kan kemarin habis ngambil ijazah S3 saya dari Pak Munir. Nah, kalau saya tidak perlu kasih yang aslinya. Saya fotokopi, saya datang ke KDSI, kemudian saya minta legalisir sama dia.
Nah, sah atau tidak? Sah. Ijazah legalisir saya itu bukan yang asli, tapi dianggap sama seperti yang asli karena dia sudah diberikan legalitas oleh otoritas yang berhak. Betul kan? Tidak asli, tapi itu berotoritas karena dia dikasih. Nah, saya mau tanya, kalau saya sekolahnya itu di KDSI, boleh nggak saya minta ke STTII? Bisa nggak saya? Saya legalisirnya ke STTII, boleh nggak? S2 saya itu di STTII, Bapak Ibu sekalian. S3 saya di KDSI. Saya lulus, saya S3 saya, doktor saya minta legalisirnya di KDSI, di STTI. Boleh nggak? Nggak boleh. Sebaliknya, kalau S2 saya di STTI, saya legalisirnya ke STTI. Nggak bisa saya ke sana. Artinya apa? Yang tidak mengeluarkan tidak berhak untuk melegalisir. Nah, apakah Alkitab Kanon adalah asli? Alkitab Kanon itu tidak asli, Bapak Ibu sekalian, karena itu salinan. Tetapi salinan itu walaupun tidak asli, akan dianggap asli karena memiliki legalitas dari otoritas yang mengeluarkan. Kok bisa? Iya, karena yang mengeluarkan adalah gereja. Ceritanya begini, Bapak sekalian. Bapak Ibu perhatikan, ya. Para rasul waktu itu menulis surat, tadi saya bilang pentarki, betul kan? Waktu itu belum ada perpecahan, dia kirim ke Antioquia, ke Bizantin, kirim ke Roma, kirim ke Alexandria, dia kirim ke Yerusalem. Nah, mereka tuh yang asli itu punya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena mereka tuh punya yang asli, mereka tuh bisa mencocokkan ini betul nggak dengan tulisan yang asli para rasul. Karena dia bisa membuktikan ini sama dengan yang asli, maka itu dibilang kanon. Kanon itu Alkitab yang seperti salinan, tapi yang dilegalisir oleh yang berhak. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada orang bikin sendiri, kanon atau tidak? Tidak kan? Kenapa? Karena dia itu tidak dicocokin dengan yang aslinya. Oke. Tahun 393 itu diadakan kanonisasi di Hippo, itu di Ethiopia. Tahun 397, 405 dan 419 itu di Kartago, sekarang di Tunisia, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena dilakukan oleh gereja yang sah, maka ya memiliki dokumen asli para rasul, maka yang dia buat kanon tadi adalah asli. Kita percaya yang asli. Jadi dia itu bukan asli, tapi kita anggap asli karena dia itu dilegalisir atau dikeluarkan oleh badan yang mengeluarkan. Sekarang ayo kita masuk lebih jauh lagi. Bolehkah setiap orang mengkanonkan Alkitab? Coba, ilustrasi. Proses legalisir yang sah adalah harus dilakukan oleh otoritas yang sah. Kalau ijazah adalah sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut. Salinan fotokopi harus sama dengan aslinya, betul kan? Kalau nggak sama juga nggak mau. Misalkan namanya diganti, dia juga nggak mau legalisir, betul kan? Misalnya, saya kan punya ijazah atas nama Yonatan Purnomo. Terus saya ganti nama istri saya, terus saya minta legalisir untuk Pak Munir. Pasti Pak Munir nggak mau, karena itu pemalsuan. Nah, harus sama. Yang dapat menguji adalah apakah salinan fotokopi adalah sama dengan aslinya, adalah otoritas yang mengeluarkan ijazah itu. Demikian juga dengan penganonan Alkitab. Alkitab kanon bukan tulisan asli, berarti kan? Alkitab kanon itu bukan Alkitab asli, bukan otograf yang ditulis para rasul. Tetapi telah dilegalisir oleh otoritas gereja yang sah. Nah, sekarang kalau gitu kita masuk ya. Pertanyaannya, sekarang kan banyak Alkitab, betul kan? Apakah semua Alkitab yang beredar saat ini adalah kanon? Coba, tadi nggak sama semua umurnya Saul saja itu ada yang 1 tahun, ada yang titik-titik tahun, ada yang sekian tahun, ada yang sudah dewasa, ada yang masih kecil, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 42 tahun. Anda mau ikut yang mana? Saya mau tanya. Kok bisa begitu? Di dalam sejarah Alkitab, pengkanonan Alkitab telah dilakukan oleh banyak orang. Tetapi yang sah adalah yang dilakukan oleh gereja yang sah. Pengkanonan Alkitab sudah dilakukan oleh banyak orang. Yang sah dan yang tidak sah, mulai dari abad kedua hingga abad ke-21, nama-nama mereka dapat dilihat dalam buku bibliologi. Nah, saya sudah bikin ini, saya tunjukin sedikit saja Bapak sekalian. Ini loh, kanon Alkitab, saya tunjukin ya. Kanon Alkitab ini. Ini kanon Alkitab yang dari gereja. Nah, yang sebelumnya sudah ada ini. Tahun 85 itu Marcion sudah pernah bikin kanon Alkitab. Irenaeus tahun 130 sudah bikin, Origenes sudah bikin, Athanasius 298 sudah bikin, di Kartago ini sama. Anda lihat. Ternyata sebelum di kanon, bapak-bapak gereja itu semua sudah sama, kecuali Marcion. Karena Marcion itu anti-Yahudi, maka semua Alkitab yang berhubungan dengan Yahudi dibuang semua.
Ya. Maka Matius, Markus, Yohanes, pokoknya ada hubungan sama Yahudi dibuang semua. Nah, maka yang dipakai cuman Lukas saja. Nanti lain kali di bibliografi saya ajarkan kepada Anda. Nah, ini sudah ada semua Bapak Ibu sekalian. Sebelum tahun 419, mereka itu sudah pakai yang benar. Ini saya punya data. Nah, nanti ada lagi nanti. Ini pengkanonan misalkan Muratorian, fragmen, Origen, Eusebius of Caesarea, Cyril of Yerusalem. Nah, dari sini saya terjemahkan jadi begini Bapak sekalian. Perhatikan, saya ambil dari buku ini Bapak sekalian ya. Saya ambil dari bukunya The Canon of New Testament, karya dari Bruce Merger. Its Origin, Development, and Significance. Keluarannya Oxford Clarendon Press tahun 1987. Anda bisa cari buku ini. Anda bisa screenshot atau bukunya dari BF Westcott, A General Survey of the History of the Canon of the New Testament dari London Macmillan 1855 edisi ke-6 tahun 1889. Nah, dicetak ulang di Grand Rapids tahun 1980. Dan survei konservatif populer milik dari Norman Geisler. Saya punya banyak bukunya Norman Geisler karena dia itu orang dari Reform ya. Dan William Whitnick General Introduction to the Bible, Chicago Moody Press 1900. Nah, dari sini saya kumpulkan ada ini Bapak sekalian. Fragmen ini keluarnya tahun berapa, Origen. Ini semua membuat kanon, tapi ini bukan gereja Bapak sekalian. Ini perorangan-perorangan yang membuat kanon sendiri. Ini sudah saya daftar ini, Anda lihat di sini ya. Mulai dari Muratori, Origen, Eusebius, Cyril dari Yerusalem, Cheltenham, Dewan Laodikia, Athanasius, Gregorius dari Nasariansus dari, dan terus ini udah saya nggak usah bacain, waktunya nanti habis. Saya punya datanya semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya meneliti bertahun-tahun dan semua saya bukukan. Nanti kalau bukunya keluar Anda bisa baca sendiri nanti. Semua ada referensinya dan saya bisa membuktikan. Oke? Oke, supaya tidak panjang kita terusin di sini. Sekarang saya mau nunjukin sedikit sejarahnya supaya Bapak Ibu tahu. Perhatikan sini Bapak Ibu sekalian. Para rasul itu tahun 50 sampai tahun 50-an, sampai tahun ya, enggak sampai tahun 100 ya, karena nanti si Yohanes murid Yesus yang paling kecil itu dibuang ke Patmos, dia nulis itu kira-kira tahun 96. Jadi pada abad pertama itu tulisan ini kemudian diterjemahkan ke dalam Latin kuno. Latin kuno namanya Vetus Latin, Bapak sekalian. Nanti tahun 382 sampai 392 ada orang namanya Jerome atau Hieronymus itu menerjemahkan kembali ke Latin Vulgata yang lebih modern. Nah, saya belajar Latin Vulgata, tapi yang Latin kuno Vetus saya tidak belajar. Nah, Kureturian, Syria kuno, Syria Petisita, Harklesis, Veri Palestina, Koptik, Sadik, Fayumik, dan Voerik, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak sekalian, ini kan sampai tahun 393. Nanti di tahun 300 itu keluar Vatikanus. Terus tahun 330 keluar yang namanya Sinaiticus. Nah, yang Vatikanus sekarang ada di Vatikan, di Roma. Yang Sinaiticus ada di Inggris. Nanti saya kasih datanya, ada di sini saya kasih. Nah, Anda tahu enggak? Vatikanus dan Sinaiticus ini bikinan pribadi. Pembikinnya tidak jelas. Dia mengganti-ganti banyak ya. Dan bukan gereja yang membuat. Yang membuat ini adalah orang-orang yang anti Yesus sebagai Tuhan. Jadi Sinaiticus ini Bapak Ibu sekalian, dia itu percaya menjadi Kristen, asalnya Yahudi. Dia percaya di dalam apa namanya, di dalam Shema Israel. Kalau Anda membaca di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu kan bilangnya ya, Shema Israel, dengarlah Israel, Yehovah Elohinu, Yehovah Echad, betul kan? Dengarlah Israel. Apa namanya? Tuhan adalah Allah kita, Tuhan adalah Esa. Nah, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia ya. Dia nggak bisa terima. Dia mau terima Yesus itu jadi Tuhan karena dia nanti diangkat menjadi Tuhan, Bapak sekalian. Bukan Tuhan yang menjadi manusia, tapi manusia yang nantinya dikasih gelar anak Allah. Nah, idenya dia itu begini. Sinaiticus. Nah, ini tidak kanon Bapak sekalian. Pada tahun 393 itu diadakan di Hippo di Ethiopia, terus 397 di Kartago, terus 405 di Kartago, 419 di Kartago, nah menghasilkan kanon ini. Nah, Bizantin ini saya sudah cek nol kesalahan, tidak ada kesalahan. Nah, yang tidak kanon ini, yang bawah ini tidak dipakai. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, Textus Receptus ini yang tahun 1100 tahun kemudian, itu di Eropa terjadi yang namanya itu gelombang
reformasi, ya kan? Nah, itu tahun 1514 itu keluar Alkitab yang namanya Polyglot dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian keluarlah satu orang percetakan namanya Froben, maka dia tuh mencari orang yang namanya itu Desiderius Erasmus. Nah, Desiderius Erasmus adalah seorang pendeta Katolik. Karena dia itu hidupnya tidak baik, dia dipecat, diambil bajunya. Sehingga dia tidak bisa melayani gereja lagi. Nah, dia itu akhirnya dipakai oleh percetakan tadi untuk menyusun Alkitab bahasa Yunani. Nah, akhirnya dia membuat yang namanya kitab kanon ini. TR, Textus Receptus. Nah, yang menggunakan ini, Luther, Tyndale, Great Bible, Geneva Bible, Bishop Bible, KJV, King James Version Bible, kemudian Quaker, Webster, YLT, Rotherham, dan seterusnya sampai Darby. Ya, ini kesalahannya ada 2000 Bapak sekarang. Saya sudah punya datanya semua. Jadi semua Alkitab yang menggunakan Textus Receptus itu kesalahannya itu ada 2000. Ya. Nanti dalam tanya jawab saya tunjukin ya. Tapi sekarang saya tunjukin dulu ini ya. Supaya Bapak Ibu tahu di sini Textus Receptus. Ini Luther Textus Receptus. Nah, Anda nih. Textus Receptus ada sekitar 30 versi dan 500 edisi. Anda pilih yang mana? Saya kasih tahu. Textus Receptus itu ada 30 edisi, versi. Tidak ada satupun yang identik sama. Jadi kalau Anda itu mau bilang, saya pakai Textus Receptus, yang mana? Karena ada 30 versi, tidak ada yang sama, Bapak sekalian. Yang paling bagus itu yang dibikin oleh Stephen 1551, kemudian tahun 1881 sama siapa? Selvener atau siapa itu? Itu dibukukan, kemudian dibandingkan dengan punyanya yang asli. Nah, itu keluar kemudian sama yang namanya Trentham atau siapa itu, ya. Itu dibuat perbandingannya, ditemukan 2000 kesalahan, termasuk ayat-ayat yang ditambah. Perhatikan Bapak sekalian, Anda kalau Textus Receptus itu banyak yang ditambah-tambahi. Saya kasih contoh. Ya. Ayo kita lihat di sini. Lukas. Anda kalau lihat Lukas misalkan Lukas 17 ayat yang ke-36, Anda lihat di sini. Ada nggak di teks asli? Ada enggak? Teks asli tidak ada. Tisendorf itu yang ngambil dari Sinaiticus juga tidak ada. Westcott and Hort, Nestle Aland dan ini juga tidak ada. Nah, ini ditambahkan baru kira-kira itu tahun 1522 yang menambahkan itu si ini. Nah, dia ngambil dari mana? Ngambil dari Vulgata. Saya tunjukin Vulgatanya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Vulgata. Lihat ya di sini kan nggak ada kan, yang ada cuma Textus Receptus sama dia ditambahin. Nah, sekarang saya tunjukin Vulgata. Nah, di Vulgata ini ada Respondentes Dicun Ili Ubi Domine. Saya itu tahu Bapak Ibu sekalian, ayat mana munculnya kapan, di mana, saya menyelidiki bertahun-tahun. Nah, kalau kita sudah tahu begini, kita tuh nggak akan ribut soal Alkitab. Bapak Ibu lebih baik baca Alkitab yang benar, yang terjemahnya benar, itu nggak ada konfrontasi lagi. Nggak ada, Yesus tuh nggak tahu kiamat, Yesus tuh dibangkitkan, Yesus tuh manusia yang jadikan Allah, macam itu nggak ada semuanya. Kita ini ribut gara-gara pegang yang tidak kanon. Oke ya, kita terusin lagi. Ini sudah, saya nggak mau panjangin. Nah, Textus Receptus kesalahannya dari kira-kira 2000. Oke. Nanti daripada lupa, nanti saya tunjukin aja sekarang. Saya tunjukin kamus Yunani, ini kamus Yunani saya, sebentar. Di khotbah, saya tunjukin. Anda boleh screenshot sebagian ya. Tunjukin sedikit. Confession bukan. Mana ini? Westcott and Hort Collision of Byzantine versus Textus Receptus. Bapak Ibu, perhatikan. Ini saya ambil dari bukunya, ada ini di sini ada apa namanya, ada referensinya. Saya ambil dari punyanya ini apa namanya Greek Text of Robinson dan Pierpont yang dibandingkan dengan punya Scrivener tahun sekian. Nah, ditemukan 2000 kesalahan setiap ayat. Matius, ini Matius. Salahnya ini, ayatnya ini diganti apa? Kemudian Markus, ayatnya ayat berapa diganti apa? Contohnya lagi, misalkan Yohanes, saya tunjukin di sini Yohanes. Yohanes ini ayat 1 ini harusnya Bitania diganti jadi Bitabara. Jadi 2000 kesalahan ini sudah saya data Bapak Ibu sekalian.
Sudah saya cocokin semuanya benar. Jadi kalau Anda memakai tag yang salahnya 2000, terus Anda ribut sama orang, kita ini akan kehilangan kawan, Bapak sekalian. Betul kan? Oke, saya terusin lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Yang ditemukan ini, punyanya Sinaiticus. Sinaiticus ini ya, nanti ditemukan tahun 1859 ketika ada orang Jerman yang namanya Tischendorf itu pergi ke Sinai, ke Santa Catarina, biara Santa Catarina. Nah, dia mengakui katanya dia menemukan ini itu di tempat sampah, Bapak sekalian. Cari Sinaiticus itu ditemukan tempat sampah. Saya mau tanya, kalau itu firman dibuang tempat sampah enggak? Itu dibuang karena dia itu memang tidak mengakui Yesus. Nah, itu ditemukan sama dia. Kesalahannya itu ada 6.577. Nah, Alkitab inilah yang dipakai sama NIV, NLT, ESV, BSB, NASB. Dipakai oleh orang-orang ini, Bapak sekalian. Jadi kalau Anda pakai yang ini, tabrakan sana-sini. Yesusmu jadi tidak berkuasa. Yesusmu jadi tidak tahu hari kiamat. Yesusmu jadi dibangkitkan. Nah, Anda sekarang mau kembali ke mana? Saya sudah tunjukkan. Ya, makanya saya tidak mau bikin YouTube di luar karena ini bisa membuat panik banyak orang. Makanya saya sekolah dulu, ngambil dulu doktornya. Saya bekerja sama dengan STT. Saya mengerjakan ini dalam konteks akademik supaya STT semua ikut belajar, mengkoreksi saya bila perlu. Kalau saya salah dibetulkan. Betulkannya. Tidak ada yang saya tutup. Supaya hamba-hamba Tuhan nanti memberitakan yang benar kepada banyak orang. Sehingga yang selama ini salah tidak ribut lagi, Bapak sekalian. Kita ini udah terpecah belah gara-gara pakai Alkitab yang berbeda-beda gitu loh. Oke, Anda lihat. Jadi Tischendorf ini, Bapak Ibu sekalian, ya, nanti dia diambil sama Westcott and Hort, dipakai sama Nessel Aland dan UBS. Nah, sejarahnya saya tunjukin sekarang. Jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana? Bizantin 0 kesalahan, Textus Receptus 2000 kesalahan, terus yang punyanya ini 6000 lebih kesalahan. Yang mau nunjukkan data saya tunjukkan. Waktunya tinggal 5 menit, Pak. Tinggal 5 menit. Oke, nanti sisanya saya kasih di sana ya. Nah, nanti Anda Bapak baca ini ya. Defending the King James Bible dari D.A. White, dia bilang Westcott and Hort telah mengubah Textus Receptus lebih dari 5.600 tempat. Kemudian ini dirubah yang Anda lihat di sini. 35% itu dihapus, terus 8% ditambah, 3.183 ayat diubah sama dia. Ngeri enggak kira-kira? Dan ini ada bukunya, Anda silakan baca, bisa dibandingkan. Nah, ini sedikit Bapak sekalian. Sinaiticus itu dibuat sama mereka, kemudian di sini dibuat oleh bidat adopsionis, yaitu Yahudi Kristen yang tidak percaya Yesus. Makanya ayat-ayat yang Yesus ilahi diganti. Nanti tahun 1859 dipakai sama Tischendorf, kemudian diterjemahkan pertama kali dalam bahasa Inggris oleh English Standard Version. Oke. Dan kemudian digunakan oleh WNH, yaitu Westcott and Hort. 1881 sama dia ini Sinaiticus ditambah dengan Vatikanus digunakan oleh Saksi Yehova. Jadi punyanya Westcott and Hort itu Saksi Yehova itu ngambil dari sini. Nah, jadi Westcott and Hort dipakai oleh Saksi Yehova dan dipakai oleh Nessel Aland. Nah, Nessel Aland nanti keluar ditambahin sama manuskrip yang lain yang dia temukan. Kemudian dipakai sama UBS. Nah, sekarang itu 150 organisasi. Ada 240 negara, termasuk Indonesia menggunakan UBS. Jadi UBS ini kalau kita telusuri Bapak sekalian, itu ngambil dari Nessel Aland ngambil dari Westcott and Hort, ya, yang digunakan juga sama Saksi Yehova, ngambil dari Tischendorf, ngambil dari Sinaiticus, yang dibuat sama ini. Makanya banyak ayat-ayat itu yang akhirnya bertabrakan, yang membuat Yesus tidak lagi Tuhan. Oke, ini tidak usah banyak untuk nyingkat. Dampak teologinya ada 3 kemungkinan. Saya minta waktu sedikit Pak Fendi ya, karena ini perlu konklusinya saya kasih. Kalau Bapak Ibu pakai kitab yang salah, itu nanti ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau Alkitab Anda itu kanon, berarti teksnya kan benar, teks sumbernya pasti benar kalau kanon. Kalau diterjemahkan benar, maka dan penafsirannya benar, maka teologinya benar. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Alkitab Anda tidak kanon. Kalau Alkitabnya tidak kanon, teks sumbernya belum tentu benar. Bisa ada yang benar, ada yang bisa salah. Walaupun terjemahnya benar, walaupun penafsirannya benar, teologinya pasti salah. Kenapa? Karena mengandung tidak 100% benar.
Nah, kemungkinan ketiga, Alkitab bidat. Alkitab yang memang kristologinya sudah diganti. Nah, jelas teks sumbernya belum tentu benar. Ini pas ya. Teks sumbernya sudah tidak benar karena sudah diganti. Saya salah ini Bapak sekalian karena saya betulkan, saya copy paste. Terjemahannya, apalagi terjemahannya salah, apalagi penafsirannya salah, teologinya pasti salah. Nah, jadi Bapak sekalian, jika kita menggunakan Alkitab kanon bahasa Yunani, apakah kita sudah menggunakan teks sumber dari Alkitab kanon yang benar? Anda harus mencari Alkitab kanon yang benar, yang diterjemahkan benar, yang ditafsirkan benar. Nah, kalau Alkitabnya benar, terjemahnya benar, tafsirannya benar, bisa jadi masih diselewengkan sama orang. Apalagi yang Alkitabnya tidak kanon atau yang dari bidat. Nah, sekarang dampaknya ini tidak usah, heresis tidak usah, sejarah heresis tidak usah, kesimpulan saja ya. Di dunia Kristen saat ini ada banyak varian manuskrip dan banyak Alkitab terjemahan. Ada yang kanon dan ada yang tidak kanon. Alkitab mana yang Anda pakai? Alkitab yang tidak kanon atau yang buatan bidat, maka teologi kita rawan kesalahan. Sebagian orang menganggap perbedaan terjadi karena perbedaan varian. Pertanyaannya, apakah para rasul membuat banyak varian? Para rasul cuma membuat satu surat, tidak membuat varian. Varian itu muncul dari tulisan orang lain. Oleh sebab itu kita harus pakai yang sudah dilegalisir oleh gereja, yaitu yang kanon, Bapak sekalian, yang dikeluarkan oleh gereja. Jangan yang dibuat oleh Textus Receptus, yang dibuat oleh perorangan, apalagi oleh percetakan. Dia tidak mewakili gereja, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pakai Alkitab yang dibuat oleh perorangan, yang bukan dari gereja, itu bahaya besar itu. Nah, tulisan para rasul hanya satu dan tidak pernah mungkin dapat berubah-ubah dengan sendirinya. Varian-varian adalah salinan-salinan yang mungkin saja benar, tetapi mungkin saja salah. Tetapi semuanya bisa dianggap benar. Sebaiknya gunakan Alkitab kanon dan terjemahan yang benar. Penutup, mohon periksa kembali Alkitab yang Anda gunakan. Apakah kanon atau tidak? Jika tidak kanon, mohon diperhatikan dan teliti. 1. Textus Receptus mengandung 2.000 kasus. Kalau Anda pakai Alkitab yang teks dasarnya ini, ya, Anda pakai yang teks ini, Bapak Ibu sekalian, ya, saya jamin Anda akan ribut sama semua orang karena di dalamnya sudah ada 2.000 yang salah. Tapi kalau Anda pakai punya Sendorf, Westcott and Hort, Nestle Aland, dan United Bible Societies, itu mengandung 6.000 lebih kesalahan. Dan ini akan saya ungkap satu persatu setiap minggu. Sampai orang percaya. Nah, kalau Anda mau belajar yang betul, Anda nanti ikutin yang bikinan yang asli, yang kanon, itu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anda nanti bisa hubungan dengan kami di sini. Atau dengan KDSI. Ya. Nah, karena kami ini benar-benar berjuang, jangan sampai orang ke Alkitabnya berbeda-beda. Yang satu pakai Textus Receptus, yang satu pakai ini, yang ini aja macam-macam, beda-beda lagi. Akhirnya ribut sendiri gara-gara Alkitab. Saya rasa cukup sampai di situ. Masih banyak yang belum saya sampaikan, tapi karena waktu juga. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ya, saya sangat berapi-api karena saya cinta Tuhan. Mungkin kesalahan ngomong, kelepasan kata-kata yang tidak baik, tolong dimaafkan ya. Saya tidak ada maksud untuk melukai hati Anda. Saya juga tidak maksud menyesatkan siapa-siapa. Saya cuma membukakan cakrawala pikiran kita bahwa selama ini orang Kristen ribut karena dia itu ribut teologi, betul kan ya? Teologi sistematika terutama doktrin-doktrin. Nah, doktrin-doktrin ini itu dibangun dari kitab-kitab yang mereka percaya. Nah, kalau kitab mereka benar, ya benar. Kalau Alkitabnya salah, ya ikut salah, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menghakimi siapapun juga. Mari kita teliti saja supaya kita mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Amin. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Dr. Yonatan Purnomo.